Halo Teletizen, selamat datang di segmen Ngobrol, ngulik obrolan bareng Teletizen. Segmen ini nanti kita akan membahas banyak hal yang relatable dengan mahasiswa, mulai yang santai, yang receh, yang humoris, sampai yang tertekan. Karena pada dasarnya kita sebagai mahasiswa tuh gak cuma tentang kuliah aja ya kan, pasti tentang pengalaman, cerita-cerita lucu, cerita-cerita unik, sampai cerita-cerita yang terkesan pressure kayak gitu, oke? Di episode kali ini aku bakal ditemenin lagi-lagi oleh salah satu mahasiswa berprestasi Telkom University Surabaya. Kalau di episode lalu aku bersama dengan mahasiswa berprestasi dalam bidang kompetisi, ini Teletizen aku bakal ditemenin sama yang suka nulis-nulis nih. Siapa lagi kalau bukan Kak Michael? Halo Kak. Mungkin banyak nih Teletizen yang belum kenal sama Kak Michael ya kan? Boleh kenalan dulu. Jadi nama aku Michael, saya dari Prodi IT angkatan 23. Dan 23 ya Kak? Ya. Gimana nih kabar hari ini kira-kira? Ya, kabarnya cukup random ya. Tadi berangkat kuliah hujan, terus tadi sempat pulang ke kos, juga kehujanan lagi, terus balik lagi ke kampus, hujanan lagi. Oh iya. Oke, memang cukup terhambat oleh hujan ya. Emang random banget ya hujan deket kita. Ini banyak genangan. Iya betul. Waduh, agak di-spill sedikit ya. Oke, Kak Michael, kalau dengar-dengar nih kan banyak di luar sana beredar, mungkin nggak semuanya tahu, tapi beberapa telinga mendengar kalau Kak Michael ini luar biasa sekali sudah terbit apa tuh Kak? Terbit apa tuh? Apa itu? Tuh, Kak Terbit apa Michael. itu? Terbit apa tuh Kak? Spill nggak? Spill aja dong. Spill, oke. Spill aja boleh. Ya, jadi memang saya hobi menulis. Saya publikasi sekarang kalau Scopus sudah ada 11. Namun itu yang sudah ke-accept, namun yang masih terindeks database itu memang baru 5 itu sih. Oh, oke. Kalau boleh tahu awal mulanya gimana tuh Kak? Sampai bisa setertarik itu dengan penulisan deh. Apalagi kan kalau misalnya kita bicara soal penulisan jurnal itu kan banyak sekali yang ribet dan kita nggak bisa pakai AI pastinya ya. Ya. Gimana tuh? Nah, ini agak intermezzo dikit ya. Boleh, Jadi boleh. belajar nulis biar nanti kalau misal bertengkar sama pasangan nggak salah paham. Jadi Oh, oke. nggak cocok. Oke, jadi awal mula saya tertarik nulis itu ya, dan memang saya niatnya di dosen gitu kan. Oh. Karena pertama kali di semester 4 itu pertama kali saya ikut penelitian bareng dosen gitu kan. Nah, itu juga pertama kali saya nulis. Pastinya pertama kali jelek banget tulisannya. Saya mengakui kalau saya ngeliat tulisan saya waktu itu kan ini berantakan banget gitu kan. Namun baiknya itu masih dibimbing sama dosen. Terus juga kenapa sih kok aku mau jadi dosen? Aku banyak sekali nulis-nulis itu ya karena saya percaya kalau pendidikan itu bakal bisa merubah nasib gitu. Mungkin agak ya. Jadi awalnya aku tuh nggak niatan kuliah, kepikiran untuk kuliah tuh nggak ada. Karena kuliah pasti mahal banget kan. Nah, namun ya namanya anak ya akhirnya nggak pengen stuck gitu terus gitu loh. Jadi pengen akhirnya ngomong lah ke orang tua pengen kuliah. Kalau ketika pilih ya cuman nama orang tua pasti usahakan yang terbaik. Mereka nyari utang sana kemari, tapi saya yakin banget tahu kalau mereka itu pasti utang gitu orang tua saya, cuman nggak pernah bilang ke saya kalau mereka utang. Itu kayak wajah udah aku kasih yang terbaik. Nah, ya dari semester 1 bahkan sampai semester 6 sekarang ini aku pasti ya satu semesternya pasti opnam. Oh iya. Iya, pasti opnam. Aduh, ini emang anak kuliah banget ya. Nah, saya tuh belajar sama di saya itu IT. Oh. Iya. Oke. Awal mula semester 3 aku itu kayak udah ke sana kemari nyari duit dan ya nggak kan gitu kan, ikut proyekan, ikut nawarin diri lah kayak ngobrol masyarakat ke dosen segala macam lainnya. Dan ya dari situ kayak aku tuh merasa dapat pendapatan dan ekonomi aku mulai agak bisa membaik, bisa transfer aku dan segala macam. Itu aku mulai tertarik kayak
Oke, cukup spesifik ya dengan latar belakang dari kenapa nih bisa sampai jadi penulis, apalagi penulis artikel yang udah terbit jadi Scopus juga. Soal penerbitan nih Kak, pasti awalnya langsung Scopus atau Iya, langsung? iya. Oh, wow banget nih ya, langsung. Gak malu kayak cita-citaan. Nah, setelah selesai dari penelitian dosen itu, aku nyoba nih terbitin sendiri. Itu memang dari Sinta 4 itu tolak. Memang ketolak itu. Terus aku kayak, wah, aku kalau tanpa ada bimbingan dari dosen, ternyata masih belum ada apa-apanya skillku gitu kan ditolak. Iya, sama sih belajar terus gitu. Karena memang ya itu sih harus ada niat memang. Betul. Mendapatkan rejection. Kalau rejection yang lain, rejection cewek gitu mungkin biasa ya. Ya pasti sedih sih, kayak apalagi kan namanya orang baru first try dan pasti tuh effort yang paling besar kan. Karena baru pertama kali memulai. Kayak wah, udah gak main-main, tolak, jadi sakit. Cuman kalau dari aku untuk kedepannya ya sering-sering baca aja sih. Berarti sempet patah juga, kayak misal udah deh bukan sini nih. Enggak, tidak pernah menyerah. Itu dia. Itu yang perlu dicontoh ya dari sama ini. Gak menyerah gitu. Masa iya baru sekali di reject Iya. Gitu. Oke. Mungkin next question nih Kak. Kan banyak ya pastinya mahasiswa khususnya mahasiswa sendiri atau mungkin aku sendiri ya menganggap Scopus itu terlalu jauh. Gak pasti dong. Gak sepakat. Mungkin Kak Michael sendiri juga awalnya sepakat ya kan? Sepakat Scopus. sekali, sepakat. Menurut Kakak nih, sebenarnya mindset yang kayak gitu emang wajar gak sih? Atau gimana sih cara membentuknya biar mulai kayak memandang Scopus itu hal yang bukan gampang ya? Tapi bisa kok nanti dari Scopus ini. Kalau ragu-ragu terus menganggap itu yang bisa dicapai, kayak pasti mustahil wajar sih. Karena pada naluri alaminya manusia kan memiliki otak itu disetting untuk bertahan hidup sebenarnya, dan merasakan kalau misalnya kayak wah kejauhan, dan itu sebenarnya bentuk sebagai pelindungan dari otak itu wajar banget. Nah itu gimana kalian bisa melawan Kak gimana tuh tipsnya? kalau dari aku ya balik lagi, karena aku udah menekunin aku mau fokus pendidikan, dan aku juga percaya bahwa pendidikan itu bisa mengubah nasib karena dari apa yang sudah aku lalui, dan aku harus bisa menggapai itu sih. Kalau aku sih itu ya harus punya passion itu. Oke. Kalau tadi udah soal jatuh bangunnya penulisan, ceritain sama Kamet. Gimana sih rasanya, apa yang yang menambah ekspektasi kakak pertama kakak accept? Sebenarnya justru pas pertama kali ini yang paper sendiri ya, tanya sama dosen ya, ketika di accept itu justru aku bingungnya kenapa? Duitnya dari mana? Oke. Iya, duitnya dari mana gitu kan. Nah, ya itu sempat jadi pergumulan juga gitu kan, kayak mana ini apa namanya buat bayarnya ini kan. Dan kebetulan waktu itu juga sempat menang lomba juga kan, jadi akhirnya lombanya sebenarnya bakal aku pakai untuk bayar UKT. Sebenarnya aku belengin semua buat bayar papernya itu. Paper, keren ya, keren. Waktu itu aku awal pertama kali terbit itu aku belum tahu kalau ternyata itu ada beberapa jurnal yang gratis sebenarnya. Waktu itu aku akhirnya riset banyak nyari jurnal gitu kan, nyari jurnal mana yang gratis. Oke. Aduh, sampai nggak bisa berkata-kata nih. Mau yang lagi, apa susah nih. Oke Kak. Berarti tuh tahu nggak sih kira-kira Pak nominal sekitar mungkin digitnya aja deh, kalau misal nggak mau secara gamblang gitu buat terbit itu butuh biaya berapa? Tergantung kuartilnya ya, karena di Scopus itu kan sama kayak Sinta kan, ada Sinta 1, 2, 3, 4, 5, sama kayak Scopus juga ada Scopus Q1, Q2, Q3, Q4.
Nah, untuk yang paling mahal sendiri itu ada di Scopus Ski 2. Kalau di Ski 2 itu kemarin aku sempat habis ya ada 2 juta. Dan kalau itu ya lagi-lagi kebetulan kemarin juga menang lomba dari Puskesmas LIDF itu aku masih kurang tahu. Iya. Untuk paper yang pertama kali banget. Enggak, itu udah paper yang sekian Oh, kali. sekian. Ya, itu. Iya. Oke, kalau berarti beberapa ada yang terbitan bersama dosen. Itu udah terbit atau masih yang tadi proses? Kalau yang sama dosen itu ada 3, cuma 3 doang, dan sisanya itu murni. Dan kebanyakan tuh artikel itu kebanyakan gratisan memang. Nyari artikel yang gratis. Oke, berarti memang dari dosen sendiri Ya. mendorong kakak sendiri buat terbit kayak gitu. Oke, Doi ke Kak Michael ini sekarang kesibukannya apa nih? Cuma mahasiswa kupu-kupu aja atau ada organisasi mungkin yang diikuti? Kalau organisasi enggak sih, paling kesibukan sehari-hari ya terus nyari magang gitu kan, lomba tipis-tipis gitu aja. Nah ya, oke. Project-project freelance. Oke, di antara kesibukan itu juga mungkin kita tarik di dengan tugas yang wah banget Pasti akan terus kakak juga harus bikin drafting paper artikel jadinya di lomba-lomba juga jalan. Gimana sih cara kakak time managementnya? Pernah nggak sih kayak bener-bener Kalau itu pasti setiap hari ini setiap hari juga ke orang tua juga karena capek banget. Cuman yang bikin capek sebenarnya kan aku sendiri, karena kalau memang nggak mau capek ya udah nggak usah ikut lomba, nggak usah ikut kegiatan-kegiatan season gitu kan. Dan sebenarnya kalau cara manajemen waktu itu sebenarnya jujur sampai sekarang aku masih struggle mencarinya. Karena memang nggak ada teknik manajemen waktu, cuman kembali lagi yang aku lakuin itu sebenarnya hanyalah aku menjalankan apa yang sudah aku jalani sebagai mahasiswa. Apa yang aku mulai harus juga aku bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Tuh, dan ini buat kalian semua, kita mahasiswa ya kan, kita sama-sama BKT dan segala macam, pasti kita memiliki hak dan kewajiban yang sama tentunya, ya kan. Dan itu seharusnya gak jadi alasan kalau aku malas ngerjain tugas, saya tugasnya deadline-nya numpuk dan kelewat deadline, itu gak ada alasan. Kalau temanmu bisa, apa kamu gak bisa? catat itu teliti. Itu kata-kata hari ini banget ya. Oke. Mungkin Ini sih Kak, sebagai penutup apa pesan untuk para teliti dan sekarang apalagi mungkin terkhususnya yang baru memulai nih adik-adik yang di angkatan 2025 dan masih muda untuk mulai semuanya masih belum ada kata terlambat. Bahkan mungkin buat aku sendiri pun yang udah semester 6 juga nggak ada kata terlambat juga. Mungkin apa nih pesan-pesan yang ingin disampaikan terkait pendidikan? mungkin boleh di luar itu. Sebenarnya apa yang kamu tabur itu juga yang akan apa yang kamu tabur dan yang kamu buat pasti apa yang harus dilakukan. Dan juga untuk penerbitan aplikasi atau apa lagi kan banyak akhir ya yang skripsian kan, betul. tenang aja, nggak usah takut, nggak usah dosen-dosen tahu kamu baik skripsi juga. Kalau misal mau mulai publikasi pun juga nggak usah takut, karena meskipun di reject dari kenapa di reject itu pasti bisa dibikin evaluasi ke depan juga gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Michael. Cukup sangat Sayang sekali, harapannya juga kalau bisa diikuti jejak-jejak Kak Michael ini ya kan. Tapi yang bagian operasinya mungkin jangan diikuti ya kayaknya. Iya betul. Yang cukup ya. Betul. Kalian mungkin cukup itu aja episode Ngobrol kali ini bareng Kak Michael. Terima kasih. banyak Kak Michael. Oke guys, Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Sampai Sampai jumpa.